Selamat hari Minggu saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita beribadah hari ini, mari kita memulai hari dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Melanjutkan pasal yang kemarin, kita akan membaca dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-8. Diberi judul Kisah yang Menyelamatkan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat satu minggu yang boleh kami lewati. Kami berada di penghujung minggu dengan penyertaan Tuhan yang masih terus kami rasakan. Dan hari ini Tuhan, kami mau memulai aktivitas kami dengan merenungkan firman-Mu. Berkatilah firman Tuhan, berkati hati setiap kami agar kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya akan membaca firman Tuhan dari ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-6. Perempuan itu berkemas dan melakukannya sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama keluarganya dan tinggal sebagai pendatang di negeri orang Filistin selama 7 tahun. Setelah lewat 7 tahun itu, perempuan itu kembali dari negeri orang Filistin. Ia pergi mengadu kepada raja tentang rumah dan ladangnya. Raja sedang berbicara kepada Gehazi, hamba abdi Allah itu, katanya, "Ceritakanlah kepadaku segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa." Sementara ia bercerita kepada raja tentang Elisa yang menghidupkan anak yang mati itu, datanglah perempuan yang anaknya dihidupkan itu mengadu kepada raja tentang rumah dan ladangnya. Lalu kata Gehazi, "Ya tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa." Ketika raja bertanya kepada perempuan itu, ia menceritakan kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pembesar istana untuk perempuan itu dengan pesan, "Kembalikanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hal yang indah dalam kitab 1 dan 2 Raja-Raja adalah bahwa di antara berbagai kisah dosa pemimpin dan rakyat Israel Yehuda, kita bisa menemukan kisah Injil, yakni kisah tentang anugerah keselamatan dari Allah, termasuk di dalam pasal ini. Kisah Nabi Elisa membangkitkan anak dari perempuan Sunem berlanjut lagi dalam bacaan Alkitab hari ini. Saat menubuatkan bencana kelaparan yang akan terjadi di Israel selama 7 tahun, Nabi Elisa mengingat perempuan Sunem ini, sehingga ia memberi nasihat agar perempuan itu dan keluarganya mengungsi ke daerah orang Filistin. Perempuan Sunem tersebut percaya dengan nubuat Nabi Elisa dan mengikuti nasihatnya. Setelah genap 7 tahun, selesailah bencana kelaparan itu sesuai dengan nubuat Nabi Elisa. Maka perempuan itu kembali ke Israel dan mendapati bahwa rumah dan ladangnya telah diserobot oleh orang lain. Di dalam situasi bangsa yang sedang tidak baik-baik saja, ia pasti sulit mendapatkan kembali harta miliknya. Namun, ia mengalami kuasa pemeliharaan Tuhan. Di saat dia menghadap Raja Yoram untuk mengadukan masalahnya, secara kebetulan sang raja sedang berbincang-bincang dengan Gehazi, bujang Nabi Elisa, tentang kisah-kisah mujizat yang dilakukan Nabi Elisa, termasuk kisah Elisa membangkitkan anak dari perempuan Sunem yang sedang datang menghadap ini. Kisah yang ia dengar membuat hati Raja Yoram tergerak saat perempuan Sunem itu mengadukan masalahnya, sehingga perempuan itu dengan mudah mendapatkan kembali rumah dan ladangnya. Kisah kematian dan kebangkitan yang dialami anak dari perempuan Sunem ini adalah kisah tragis yang berujung indah serta berdampak menyelamatkan keluarganya dari kondisi terancam tak punya tanah dan rumah. Kisah penyelamatan yang dialami oleh anak dari perempuan Sunem ini memiliki kesamaan dengan kisah penyelamatan yang dialami kita sebagai orang percaya di sepanjang zaman. Kisah tragis kematian Kristus tidak berakhir indah di kubur kosong,
tetapi juga menjadi jaminan bahwa orang berdosa yang percaya kepada Yesus Kristus akan mendapat tanah dan rumah surgawi yang kekal di langit dan bumi yang baru. Panglima Hazael, Raja Yoram, dan Raja Ahazia adalah contoh orang yang belum memperoleh keselamatan dari Allah, sehingga wajar bila mereka hidup di dalam dosa dengan ambisi memuliakan diri mereka sendiri. Sebagai orang yang sudah diselamatkan di dalam Kristus, apakah kita sudah menyelaraskan ambisi, cita-cita, dan tujuan hidup kita dengan kehendak Allah dan bagi kemuliaan Dia yang sudah tersalib, mati, dan bangkit bagi kita? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena melalui firman Tuhan hari ini kami bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan, bahwa dalam situasi yang tidak baik sekalipun Tuhan bisa mengubah itu menjadi berkat, sebagaimana yang dialami oleh perempuan Sunem dan anaknya. Terima kasih Tuhan atas anugerah keselamatan yang Kau berikan kepada kami, bahwa kami yang tadinya orang-orang berdosa yang harus hidup tragis dengan kematian, tetapi tidak berakhir di sana karena Tuhan telah menyelamatkan kami. Kami bukan hanya sekedar diselamatkan, tapi Engkau menjanjikan kami, Engkau menjamin kami akan punya tempat di surga nanti. Karena itu Tuhan, berkatilah hidup setiap kami. Murnikanlah hati kami agar kami boleh terus hidup seturut dengan kehendak Tuhan, menjaga iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.